Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Pada konten kali ini saya akan membahas terkait langkah tegas langsung diambil Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dua pemain naturalisasi didatangkan untuk menggantikan peran Olen Romeni. Optimis lolos dari round 4. Nah, kata-kata itu yang pantas kita sematkan buat pembahasan kali ini, yang seperti kita tahu Olen Romeni sedang mengalami cedera jelang Indonesia bertanding di round 4 saat Olen Romeni seperti yang sudah kita ketahui ya, di Piala Presiden membela Oxford United saat berhadapan dengan Arema mengalami cedera parah, sehingga ini membuat kerugian besar bagi timnas Indonesia, karena Olen Romeni adalah pemain yang sangat diandalkan oleh pelatih Patrick Kluivert dengan mencetak 3 gol dari 4 pertandingan yang sudah dilakoni. Striker andalan yang seperti yang saya katakan lagi ya, cukup mengalami kerugian besar di pemain Indonesia, timnas Indonesia, dengan absennya Olen Romeni yang cedera cukup parah ya. Nah, dengan cederanya Olen Romeni, maka memang seperti yang saya sebut di awal di judul, bahwa Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI langsung mengambil langkah tegas mendatangkan dua pemain naturalisasi sekaligus untuk menggantikan peran Olen Romeni. Siapakah nama tersebut? Jadi memang banyak teman-teman di media, kemudian di medsos membahas terkait Jens Revan dan Mauro Zylstra. Yang kita tahu, Jens Revan ini adalah pemain yang bersinar di timnas U23 di Piala AFF. Kemudian Mauro Zylstra adalah pemain yang baru saja akan menyelesaikan proses naturalisasinya. Maka banyak yang beranggapan, beropini bahwa pemain yang akan menggantikan peran dari Olen Romeni adalah Mauro Zylstra ataupun Jens Revan. Jens Revan kita ketahui di timnas U23 satu pertandingan mencetak 6 gol, sehingga memang banyak dari netizen berharap Patrick Kluivert memakai jasa dari Jens Revan ataupun Mauro Zylstra yang baru saja dinaturalisasi. Karena memang waktu sudah semakin dekat, Indonesia sudah masuk di grup B bersama Arab Saudi dan Irak untuk pertandingan round 4 yang baru beberapa hari ini diselesaikan. Dalam round 4 ini saya rasa Indonesia ini mempunyai peluang yang 50-50, 50-50. Dibilang berat yang enggak juga, karena Indonesia di round 3 pernah mengalahkan Arab Saudi ya, bermain imbang dan mengalahkan 2 pertandingan, Indonesia tidak kalah. Cuman memang berhadapan dengan Irak ini yang menjadi PR ya, karena Indonesia secara statistik 2 pertandingan dua kali kalah. Nah, untuk pemain yang saya bahas di awal, pemain yang disiapkan oleh PSSI ini menurut statement dari Erick Thohir bahwa nama ini masih belum disebut ya. Akan tetapi ini sudah menyatakan bahwa penggantinya bukan Jens Revan maupun Mauro Zylstra. Karena statement Erick Thohir, Mauro Zylstra ini usianya masih di U23 gitu ya. Biar fokus di U23, mungkin bermain saat kualifikasi Piala Asia U23. Begitupun Jens Revan ini juga tidak disebut. Maka memang dengan statement yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini menandakan bahwa Indonesia akan melakukan proses naturalisasi yang baru. Mungkin yang disiapkan oleh PSSI ini adalah striker yang sudah matang, sudah berpengalaman, sehingga kalau banyak yang beranggapan bukan striker mentah, adalah striker yang sudah jadi siap pakai. Karena kalau striker mentah ini kadang masih labil permainannya, tidak konsisten. Maka besar kemungkinan memang yang disiapkan oleh PSSI untuk Indonesia berlaga di round 4 berhadapan dengan Arab dan Irak adalah striker yang sudah teruji secara kualitas. Tapi memang saya sendiri masih bingung siapakah kira-kira, karena memang beberapa media yang menyebutkan beberapa pemain yang akan dinaturalisasi ini belum menyebutkan nama-nama
yang berposisi sebagai seorang penyerang. Dulu ada Pascal Struijk, dia posisinya gelandang back tengah ya. Kemudian ada Jairo Sapa itu namanya, yang pemain Crystal Palace, agak ribet nyebutnya ya, itu berposisi sebagai seorang gelandang. Nah, untuk yang striker ini juga masih menjadi tanda tanya, menjadi pertanyaan kira-kira siapa ya. Untuk teman-teman yang mungkin tahu bisa ditulis di kolom komentar. Yang pasti kalau analisa saya memang dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Mauro Zylstra ini adalah striker yang masih usianya 20 dan masih pantas bermain di U23, maka besar kemungkinan pemain yang akan dinaturalisasi ini adalah striker yang sudah siap pakai, yang sudah matang. Ya, meskipun masih tanda tanya siapakah kira-kira, ini masih menjadi pertanyaan saya sendiri ya. Oke, mungkin itu konten hari ini. Yang pasti PSSI sudah merencanakan untuk bagaimana timnas Indonesia lolos dari round 4 ya, tentu dengan menyiapkan 2 penyerang pengganti Olen Romeni yang mengalami cedera parah. Untuk Olen Romeni semoga cepat sembuh dan timnas Indonesia semoga lolos dari hadangan Arab dan Irak. Bravo timnas Indonesia.